أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awal langkah di duha yang sangat berbahagia ini, sama-sama kita memuji Allah yang telah menghidupkan kita di dalam iman dan Islam. Dan memuji Allah itu sebenarnya bukan seremonia, akan tetapi itu kebiasaan seorang muslim atau muslimah. Di ayat 191 surat Ali Imran, firman Allah, ciri orang yang punya pikiran itu yaitu orang-orang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Kenapa sampai-sampai mereka terus-terus mengingat Allah? Karena cintanya sudah benar arah. Cintanya kepada Allah, sehingga segala cinta halal karena Allah. Kita sekarang akan bahas masalah cinta. Cinta itu anugerah. Salah kaprah jadi dosa. Benar kaprah jadi kiprah. Ini yang akan kita bicarakan nanti. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada pemimpin alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi dan semua umat yang ikut sunnah Nabi hingga hari kiamat kelak. Jadi juga selawat ini di awal setiap ceramahan, pengajian, di awal semua kitab tetap ditulis selawat setelah puji. Karena memang Allah Ta'ala itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat Allah senantiasa berselawat kepada Nabi. Yusalluna, kalau kita pernah belajar bahasa Arab itu kalimatnya, kata-katanya itu fi'il mudhari'. Jadi dia berlaku untuk masa mustaqbal dan hal, masa yang akan datang dan sedang berlangsung. Kalau fi'il madhi atau kata kerja madhi itu untuk past tense, untuk masa yang telah lalu. Jadi Allah Ta'ala, malaikat Allah, kalau kita mau tanya sekarang, apa kerja Allah sekarang? Minimal senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Maka diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, senantiasalah berselawat dan bersalamlah kepada Rasulullah. Jadi kita sambil duduk ini, kalau enggak ngisi dengan zikir, ngisi dengan selawat boleh. Walau enggak ngisi apapun juga dapat pahala. Karena huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, dan mempersaksikan 1000 orang jenazah, dan sangat banyak pahala-pahala yang lain. Maka sangat dituntun kita untuk senantiasa menjadi penuntut atau pengajar ilmu. Kun aliman, kata Nabi. Jadi kamu itu pengajar. Au muta'aliman, atau orang belajar. Au mustami'an, atau yang dengar pengajaran. Wala takun rabi'an, jangan jadi kamu kelompok yang keempat, fatahlik, maka kamu akan binasa. Jadi satu karir hidup Rasulullah, beliau bercita-cita sampai wafatnya menjadi penuntut. Dan alhamdulillah karir beliau berhasil. Nuntut dari Allah dan Jibril, diajarkan kepada kita umatnya. Kita juga demikian. Dan kita sudah ngerti, innal insana lafi khusrin, semua ngerti itu. Semua kita ini merugi hidupnya. Illal ladzina amanu, kecuali yang pertama kriterianya dia harus beres iman. Mungkin dengan wadah ini kita akan memberesi iman kita. Kemudian daripada itu
Wa amilus salihat, amal harus sesuai peraturan. Tidak boleh amal itu suka-suka dikerjakan. Walau tampaknya heboh, tapi tak ada pahala nantinya. Al-amalu bila ilmin la yanfa. Amal tanpa ilmu tiada guna. Kita sekarang orang sekolahan, ngerti kita ada namanya jurusan. Coba kita tukar, lain jurusan kita suruh bidangi, dia tak akan mampu karena tak punya ilmu. Kemudian kriteria yang ketiga, wa amilu salihat, setelah itu wa tawasau bil haq, menyampaikan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, menyampaikan kesabaran. Itu ciri manusia yang enggak rugi hidup. Jadi kita coba untuk kalau sudah bisa sampaikan walau sedikit. Kecuali datang mudarat, dibunuh, dipukul, baru enggak ngomong. Begitu kedudukannya ciri seorang muslim. Penghormatan, kemuliaan kepada kita semua yang tidak perlu saya muliakan sebenarnya sudah dimuliakan Allah. Karena penuntut ilmu itu dicintai Allah. Sekarang saya dan kita ini punya satu prioritas dari Allah yang cukup besar. Seperti hadis Nabi, inna litalabil ilmi syafa'atun misla syafa'atil anbiya. Bagi para penuntut ilmu itu nanti di hari akhirat ada hak bantu, kayak hak bantu para nabi. Begitu hebatnya penuntut ilmu. Tapi itu kalau kita lulus dosa dulu. Tapi kalau kita diri sendiri tidak lulus dosa, bagaimana kita akan membantu orang lain? Kemudian daripada itu kita berterima kasih kepada pihak kemasjidan yang sudah memfasilitasi kita untuk melakukan gerakan-gerakan positif seperti ini. Semoga dengan rahmat Allah, dukungan Rasulullah ke depan lebih bagus dan lebih bagus. Tema kita adalah ada apa dengan cinta. Mungkin ini lebih targetnya pemuda, tapi sebenarnya tidak. Targetnya semua kelas. Karena manusia yang tidak punya cinta itu bukan manusia yang benar. Manusia yang benar itu selalu punya cinta di dalam dada. Cuma yang perlu adalah arahan cinta. Mayarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Siapa yang rindu ketemu Allah, maka supaya ia beramal dengan amal saleh. Jadi dia terus bekerja untuk mendapatkan cintanya, yaitu Allah. Namun titik fokus pembicaraan kita sekarang bukan masalah cinta itu, tapi lebih ke cinta antara lawan jenis. Yaitu kalau kita melihat di Al-Quran, banyak ayat tentang itu. Salah satu daripada banyak yaitu ayat 14 surat Ali Imran. Zuyyina linnas, Allah menghiasi bagi manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada memperturutkan libido. Allah ada menjadikan kepada kita syahwiyah farjiyah, ada syahwiyah batiniyah. Syahwiyah batiniyah ini tidak bisa dibendung. Bisa-bisa kita akan membunuh karena lapar dan haus. Tahta kerajaan yang ada di tangan kita akan kita serahkan kepada seseorang. Apabila orang itu meminta kerajaan kita untuk dia dikarenakan kita kehausan, hampir mati di padang pasir. Bayangkan kita sudah kehausan, kelaparan di padang pasir, tadinya lari, kemudian jalan, kemudian merangkak, kemudian tak mampu bergerak. Datanglah seseorang, berikan kerajaanmu untukku, engkau ku beri air segelas. Mungkin kerajaan pun akan kita beri. Begitu yang terjadi pada manusia untuk memenuhi kebutuhan perut. Ada namanya syahwiyah farjiyah, kemauan kemaluan. Dengan ini pun manusia bisa membunuh. Kita lihat hari ini di dunia sangat-sangat kacau sudah. Nyata itu. Pembunuhan gara-gara persaingan mendapatkan wanita. Secara duniawi itu wajar.
Karena sebenarnya mungkin arti cinta ini kalau diartikan yang menurut persepsi si pembicara. Asal artinya benar, tentu benar. Istilah bahasa, model bahasa yang dipakai terserah. Tapi kalau secara persepsi saya, arti cinta itu adalah rasa memiliki yang berat dan rasa takut kehilangan yang berat, itulah cinta. Kita kecantol pada seorang teman kita, padahal dia milik ayah dan ibunya. Tapi jangankan diganggu orang, orang sebut namanya saja serasa kita dirampok. Dia muji-muji itu cewek, kita terasa dirampok. Mungkin pertama kuping kita mulai memerah, setelah itu muka. Nanti bisa tangan dan kaki bergerak gara-gara dia ngomong-ngomong cinta kita. Jadi ada rasa memiliki yang berat dan sangat takut kehilangan, itulah cinta. Dan cinta ini dialami oleh tiap manusia. Nabi Adam AS menangis ketika beliau disalahkan Allah. Dalam akidah kita, Nabi itu tidak pendosa, tapi Nabi itu punya kekurangan. Yang kekurangan beliau itu di kita sudah kebaikan itu. Ketika sudah tercipta nenek kita Siti Hawa, lalu berdua beliau melakukan suatu kesalahan yang dilarang Allah. Wala takrabu hazis sajarah. Jangan dekati pohon itu. Kalau kalian dekati pohon itu, kalian jadi orang yang merugi. Arti dekati, lakukan perbuatan memakan buah itu. Ada persepsi miring dari musuh-musuh Islam yang beri pemahaman jangan dekati pohon itu, yaitu berzina dengan Hawa. Itu tidak di akidah kita. Di akidah kita, makna jangan dekati pohon itu sebagaimana di Al-Baqarah, di Al-Hijr adalah benar. Jangan memakan buah itu. Setelah dimakan, nangis Nabi Adam. Ya Allah, saya salah di syurga. Saya bertaubat. Engkau buang saya ke bumi bersama istri saya. Ya Allah, saya salah berdua. Kami bertaubat, engkau pisahkan. Dipisahkan selama 40 tahun. Nabi Adam mencari-cari Siti Hawa. Sampai suatu hari ketemulah di Bukit Arafah setelah 40 tahun. Kalau kita coba merasakan hal yang dirasakan oleh Nabi Adam kepada diri kita, betapa sakitnya. Tidak ada cewek lain, tok satu cewek di dunia. Enggak ketemu-ketemu 40 tahun. Saya dulu waktu kecil saya itu ada maju lagu Dina Mariana, kalau tidak salah saya itu ya. Masih kecil saya, walau saya belum tua. Artinya sempat dengar lagu itu. Aku makan, ingat kamu. Aku tidur, ingat kamu. Pokoknya kemana-mana ingat kamu. Ini yang terjadi. Jadi begini rasa sudah halal dengan Siti Hawa. Beliau itu dipisahkan, sungguh-sungguh menyakitkan. Tangisannya lagi, kami berdosa berdua, engkau pisahkan. Umat Muhammad berdosa sendiri-sendiri, bertaubat engkau satukan ya Allah. Ini irinya Nabi Adam terhadap umat Muhammad yang memang diberi keagungan. Umat Muhammad salah di bumi, taubat masuk surga. Kami berdosa ya Allah berbaju, bertaubat engkau telanjangi. Umat Muhammad dosa telanjang, bertaubat engkau bajukan. Kami bersalah di surga, taubat harus di bumi. Umat Muhammad salahnya di bumi, taubatnya di mana saja. Itu tangisan Nabi Adam kagum terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta Nabi Adam. Dan rasa cinta ini sangat normal. Ada rasa di jiwa Nabi Adam setelah tercipta, tapi beliau enggak ngerti apa rasa itu. Kemudian beliau tertidur. Di dalam tidur beliau itu bermimpi ketemu makhluk yang perawakannya hampir sama dengan beliau,
tapi anatominya agak beda sedikit. Ketika beliau terbangun, bentuk tubuh dan manusia yang dilihat di mimpi sudah ada di depan. Beliau ingin menyentuhnya. Beliau bertanya, siapa engkau? Sayalah maumu. Makanya mau itu bahasa Arabnya apa? Hawa. Kemauan dari tubuh Nabi Adam. Jadi dari dulu sudah ada itu. Lalu ada hasrat di Nabi Adam untuk mendekati. Dilarang Allah. Harus melalui prosesi nikah. Dinikahkan Allah di dalam hadis sebut dengan mahar 3 kali berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, enteng sekali Ustaz. Kalau sekarang itu maharnya, insya-Allah kami enggak ada yang jomblo ini. Semua insya-Allah dapat jodoh. Ini karena ayah-ayah kami, kata wanita, diberati pada mahar banyak yang gagal. Hikmahnya begini, karena kita nggak bisa paham bagaimana agungnya selawat. Nabi Ibrahim ketika malaikat menjelma bagi manusia bertanya kepada beliau, ini kambing siapa? Nabi Ibrahim meminta kepada manusia tersebut, coba berzikir. Sekali dizikir dikasih 1 kota daripada kambing. Zikir lagi dikasih lagi. 3 kali zikir semua dikasih. Begitu agungnya kata-kata zikir selawat bagi orang yang ngerti. Tapi mungkin kalau kita baca 1 hadis saja kita bisa ngerti bagaimana hebatnya selawat itu. Contoh, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah. Siapa yang bersalawat untuk saya 1 kali tok. Allah akan bersalawat untuk orang tersebut 10 kali. Wa usalli, dan saya, kata Nabi, wa usalli alaihi asyara marrah, dan saya berselawat untuk orang tersebut 10 kali. Begitu agungnya selawat. Sampai-sampai di ketika kita baca, contoh saya baca sekarang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung Allah manggil-manggil nama saya 10 kali. Langsung ruhaniyah Nabi panggil-panggil nama saya 10 kali. Maka jangan kita berpersepsi salah, waduh kok cuma 3 kali selawat. Beliau ngerti agungnya selawat, kita nggak ngerti, harus diganti dengan emas. Karena perbendaan yang nampak di depan mata kita. Setelah nikah mereka menjadi suami istri, lalu sampailah pada cerita tadi, dipisahkan selama 40 tahun lamanya. Sangat menyakitkan. Kemudian Zulaikha. Zulaikha itu bukanlah perempuan gatal yang beliau asal lihat pria nerkam. Tidak. Tapi hari ke hari, karena beliau yang mendidik Yusuf ini, memberi makan Yusuf di rumahnya, timbul rasa memiliki. Karena ini bukan mahram, arahnya jadi lain. Di dalam surat Yusuf kita baca lengkap. Pingin rasanya untuk bergabung atau bersetubuh. Diajaklah Yusuf. Namun Yusuf, Rasulullah SAW tersebut enggan untuk berbuat dosa karena takutnya pada Allah. Dan dijelaskan di dalam surat Yusuf, kata Nabiullah Yusuf, inna nafsa la amaratan bisu. Nafsu itu cuma mengajak kepada jahat. Jadi maaf cakap, sebelum nafsu kita beres, lihat perempuan ingin zina, lihat cowok ingin zina, itu normal. Normal tubuh, bukan normal Islam. Normal Islam, hal itu harus dilawan. Karena apa? Melanggar aturan Tuhan. Kita akan menang dengan kenikmatan semu, tapi gagal dengan kenikmatan abadi. Di sana tak ada hingga bilangan juta triliun cewek untuk per pria. Per wanita juta triliun cowok untuk per wanita. Jadi di sana lampiaskan sesukamu. Bahkan di salah satu asbabun nuzul ayat, saya lupa surat apa itu, pernah saya baca bahwa sekali bersenggama di sana 70 tahun lamanya. Bayangkan gimana hebatnya.
Mungkin kalau kita mikir 70 tahun, bingung begini. Wow, begitu ya kan? Tapi kalau kita mau lihat keadaan dunia, enggak wow lagi. Lihat bebek sama ayam bersetubuh. Selesai. Kok singkat kali kata kita. Kalau sempat bebek lihat kita, wow, dia bilang lama kali. Ya kan begitu kejadiannya. Jadi normal itu menurut keadaan. Jadi ada memang rasa itu tak bisa ditepis. Wanita suka pria, pria suka wanita. Dan ketika sudah ada rasa itu, kita sudah pernah SMP atau MSen. Pertama-tama timbul cinta di dada, cinta monyet. Bahasa Indonesianya kan cinta monyet, cinta salah arah. Dulu waktu masih SD juga sudah ada dikit-dikit. Nah, pernah kejadian di TK FKIP. Kebetulan itu adik kandung teman saya. Saya tidak sebutkan namanya di sini. Dipanggil ayahnya oleh kepala sekolah. Udah, gara-gara dia mukulin anak orang. Kebetulan beliau itu udah almarhum. Nah, lebih kurang 4 tahun yang lalu. Bocah cilik almarhum ini, karena kena suatu penyakit. Jadi sampai ke sekolah disidang. Kenapa mukul anak orang di depan kedua ayah mereka? Dia ambil cewek saya katanya. Ini anak TK. Jadi kasus di TK FKIP. Akhirnya karena dia ada rasa suka kepada lawan jenis, agak sedikit euforia. Kejadian kali kedua. Kalau mau data itu, boleh saya ketemukan. Abang beliau itu salah seorang pegawai di Fakultas Hukum, ya. Jadi cerita guyonan bagi kami. Rupanya kejadian lagi sampai dipanggil orang tua lagi. Gara-gara beliau kasih nampak CD sama cewek. Tahu CD ya kan? Celana dalam. Pas dipanggil di sidang, kenapa kamu, kata gantinya, kamu kasih nampak celana dalam pada orang lain, pada wanita? Rupanya kasusnya bukan itu. Dia ingin menampilkan yang heboh di dirinya kepada yang dia sukai. Maka dia bilang, bukan, saya mau kasih nampak, saya dibeliin celana Spiderman. Kan ada gambar Spiderman-nya. Jadi untuk nampakkan Spiderman-nya, ya harus buka celana luarnya. Ini acting yang terjadi pada kanak-kanak. Dan ini kisah nyata yang sudah saya dapati. Di anak-anak ada itu. Di kita SMP ada itu. Di kita SMA apalagi kuliahan. Sudah memang umurnya stabil dan cukup umur untuk menikah. Ada itu lagu, sering saya cuma tahu satu bait saja itu. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Kan begitu kan? Habis berjuta-juta, kenapa bahasanya berjuta rasanya? Karena nggak tahu bilang apa. Saya sudah pernah, kita semua sudah pernah. Walau nanti itu cuma semu misal. Rasanya omongan mama dipanggil nggak mau nyaut kita. Cengar-cengir sendiri, hehe. Ngembak merumpok, hehe. Nyamban ukuran rasa. Dan itu masih normal. Ya kan? Kemudian mulailah kita menghayal. Dipeluk, dibelai, amboi, asyiknya. Kan begitu? Udah mulai begitu. Ini semua jadi salah ketika salah arah. Maka Muslim, ketika itu terjadi, kita harus menggunakan agama sebagai cara hidup kita. Zalikal kitabu, ini adalah kitab, la raiba fih, yang gak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi gunakan ini metode untuk hidup. Dan cinta itu harus melalui metode itu. Kalau memang itu tak mungkin, waktunya belum cocok, wajib dilawan. Bagaimana cara lawannya? Dengan berfikir positif,
Sampai diajarkan dalam agama puasa. Ini malam Jumaat kemarin, kasus di saya itu datang pertanyaan, Ustaz, katanya untuk menghambat libido, saya itu harus puasa. Maka setelah saya puasa, tapi libidonya nggak kurang. Apa sebabnya Ustaz? Apakah puasa saya tidak diterima? Saya jawab, kita puasa tujuannya kalau memang mau kurangi libido, jangan banyak makan yang berprotein. Kita siangnya lapar, malamnya balas dendam.